Hai, Shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan Anda sekali lagi dalam acara Tetap Tersenyum. Di mana lewat acara ini saudara kita bisa mendengar dan mengalami mujizat Tuhan di hidup kita. Ya, karena itu alasan kenapa kita tetap tersenyum, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada dan saya tidak pernah sendiri. Amin. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita ini hidup berdamai dengan orang lain. Dengan jelas keputusan mengampuni, menerima kelemahan orang lain. Saya percaya bahwa kalau hal itu bergantung kepadamu, seperti kata firman, hiduplah dalam pendamaian dengan orang lain. Jelas namanya berdamai adalah murni keputusan kita hidup di dalam firman Tuhan. Untuk berdamai itu tidak dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Karena itu bukan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah hidup berdamai itu adalah murni karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Ingin sungguh-sungguh kita hidup dalam rencana Allah sehingga mengampuni itu menjadi bagian yang harus kita lakukan. Bahkan Alkitab mengingatkan kalau kita tidak mengampuni, Bapa kita di surga pun juga tidak mengampuni. Ya, saya percaya pengampunan itu juga akan menolong orang untuk bertumbuh secara rohani. Ya, dalam kisah Alkitab ada seorang yang namanya Filemon, murid daripada Paulus, punya hamba yang namanya Onesimus. Hamba itu pada zaman itu tidak pernah ada tidak ada pernah punya nilai. Ya, hamba itu bisa dibunuh anytime, kapanpun, tidak ada hukum yang mengaturnya. Bayangin hamba yang tidak salah saja bisa dihukum setiap waktu. Ya, bisa diperlakukan seenaknya hamba itu. Apalagi yang melakukan kesalahan. Nah, Onesimus ini melakukan kesalahan. Dia pergi, ya dia melarikan diri daripada Filemon. Dengan singkat cerita akhirnya dia bertemu dengan Paulus di penjara. Onesimus bertemu di hari itu Onesimus ditugasi untuk membantu Paulus. Begitu Paulus tahu bahwa ini adalah Onesimus, hamba daripada Filemon, Paulus minta supaya Onesimus kembali kepada Filemon. Untuk apa? Untuk berdamai. Sekalipun berdamai itu ya mahal harganya, saudara. Orang berdamai itu mahal harganya. Kenapa? Orang berdamai itu butuh yang namanya kerendahan hati. Tidak semua orang bisa rendah hati. Ya, berdamai itu perlu kita merendahkan diri kita, meminta maaf dan lain sebagainya. Itu tidak mudah. Tapi orang yang mau hidup berdamai, saya percaya orang ini akan bertumbuh. Sejarah gereja mencatat, saudara. Ya, ada uskup yang terkenal pada zaman itu. Ya, salah satu pertama adalah Polikarpus. Anda tahu kisahnya ketika ini menjadi tiang iman dari orang-orang Kristen pada zaman itu. Ya, lalu yang kedua apa? Setelah Polikarpus meninggal, maka yang muncul adalah yang namanya Onesimus. Onesimus ini adalah hamba yang tidak ada harganya, harusnya mati, harusnya disia-siakan, tetapi karena berdamai, ya, mengalami sebuah pendamaian, Tuhan angkat hidupnya menjadi salah satu tiang iman orang Kristen pada waktu itu. Nah, saya percaya orang yang hidupnya berdamai adalah orang yang mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau Anda ingin bertumbuh secara rohani, salah satunya adalah hiduplah berdamai. Amin. Amin. Nah, satu saat ada seorang ibu datang kepada saya. Lalu ibu ini mengisahkan bahwa suaminya meninggalkan dia. Dia bersama dengan 4 anaknya. Suaminya kecantol wanita lain. Udah gak diberi nafkah. Ya, ibu ini harus bekerja keras. Ibu ini untuk menghidupi anaknya supaya sekolah dan sebagainya. Dia itu jual kue. Ini orang Sulawesi tapi jualnya Nogosari. Ya, tahu ya Nogosari apa ya? Nagasari lah. Ya, itu yang dari ada santannya, ada pisang di dalamnya dibungkus pakai daun pisang itu Nagasari. Dia jual itu. Ya, dia jual itu untuk supaya anaknya bisa sekolah. Dan dia berkata, puji Tuhan Pak. Ya, Nagasari ini, gara-gara Nagasari ini dia bisa menghidupi anak-anaknya dan menyekolahkan anak-anaknya. Wah, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya bilang, wah enak pasti ya Pak. Oh, enak Pak menurut orang-orang. Bapak mau coba? Saya dicobain satu itu. Waduh, sudah, waktu saya makan, saya ini orang Jawa. Begitu makan gitu, santan itu kayak lengket-lengket di langit-langit saya. Waduh. Untung saya nggak kesedak, saudara. Ya, nanti kesedak di sini bahaya itu. Ya, dia tanya enak, saya ini nggak enak, ngomong nggak enak ya. Takut dia terluka ya, enak. Mau lagi nggak usah. Gitu. Akhirnya
Ya tapi kalau Tuhan mau berkati ya sudah, nggak bisa dilawan. Tuhan berkati, enak nggak enak, ya Tuhan berkati pokoknya. Ya laku lah. Ya saya nggak ngerti juga. Ya, dah. Tapi akhirnya ibu ini dengan kondisi itu, cuma satu terakhir dia minta didoakan. Apa? Pak, doakan supaya keluarga kami dipulihkan. Oh iya, saya bilang. Saya doakan ya Pak, supaya suami saya bisa kembali ke keluarga, ya meninggalkan dosanya. Oke. Saya doakan ya, saya doakan. Akhirnya kita berdoa. Setiap minggu ketemu sama ibu ini selalu berdoa buat suaminya supaya suaminya kembali bertobat. Dan sungguh-sungguh Tuhan tuh mendengar. Tuhan mendengar. Dari ceritanya itu begini. Jadi suaminya ini pergi meninggalkan ibu ini dengan selingkuhannya. Nah satu saat nggak tahu gimana suami ini melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Dia korupsi di perusahaan di mana dia bekerja. Lalu setelah itu dia kedapatan korupsi itu, ketahuan, akhirnya dia dipecat. Saudara. Nah begitu dia dipecat, rupanya semua pekerjaan tertutup. Dia cari-cari pekerjaan, dia nggak dapat. Saudara. Akhirnya untuk membiayai selingkuhannya dia nggak sanggup lagi. Bayar kosnya pun dia nggak sanggup. Akhirnya dia ditinggal sama selingkuhannya, dia sendirian. Akhirnya pindah ke kos yang paling sederhana, itu pun sudah susah untuk membayar kosnya. Sampai satu hari dia berjalan di sepanjang jalan Boulevard itu. Ya, dia berjalan sedih sambil meratapi pagi-pagi, hari Minggu pagi meratapi nasibnya, dia jalan sepanjang perjalanan itu. Tiba-tiba dia mendengar sebuah nyanyian di sebuah gereja. Rupanya dia berhenti di depan gereja itu, lalu dia masuk, dan gereja itu adalah gereja Mawar Sharon, di mana pada waktu itu saya sempat menggembalakan tempat itu. Nah, pas saya khotbah tentang bahwa Tuhan itu mau menerimamu, apapun kejahatanmu, apapun salahmu, dosamu seperti merah seperti kirmisi pun Tuhan akan buat putih, menjadi putih seperti salju. Tuhan mengampunimu, ya Tuhan ingin menerimamu. Nah, saya akhirnya di ujung khotbah saya terakhir mau altar kalau mereka siapa yang mau bertobat, siapa yang mau bertobat. Wah akhirnya majulah, termasuk bapak itu. Saya masih belum tahu sih. Ya, baru kemudian saya baru diceritain ini. Dia maju, saya doakan satu-satu. Pas bapak ini dia nangisnya nangis seru begitu. Dia nangis seru, saya doakan begitu ya. Dia nangis seru. Begitu tangan saya sampai dipegang itu sampai kukunya itu nyakar tangan saya gitu. Lalu habis sementara saya doakan dia ngomong terus, Pak saya didoakan, Pak saya doakan. Saya bilang, Pak, ini saya lagi berdoa buat Bapak, ya Bapak tenang aja. Iya. Saya bilang, Pak minta tolong tangannya bisa dilepaskan nggak? Ini lama-lama berdarah tangan saya, dikerawuk saudara sama dia. Akhirnya dia, oh ya maaf. Akhirnya saya doakan dia selesai. Begitu dia bilang, Pak nanti habis ibadah boleh nggak ketemu dengan Pak Yudi mau ngobrol sebentar? Ya boleh, saya bilang. Ini jemaat, saya bikin ini jemaat baru, ya baru datang juga baru tahu, ya udah. Akhirnya udah. Selesai ibadah, lalu dia datang kepada saya, lalu kita ngobrol-ngobrol, Pak saya mau minta tolong dengan Pak Yudi. Dan saya percaya Pak Yudi bisa menolong saya. Saya bilang, saya ini manusia terbatas, Tuhan yang bisa menolong Bapak. Bapak jangan berharap kepada manusia, tapi saya berusaha nanti mendoakan Bapak, ya apa yang bisa saya bantu. Lalu dia cerita, saudara. Saya ini laki-laki bejat, Pak. Saya meninggalkan istri saya, ya dengan 4 anak, saya nggak biayai anak saya ke sekolah. Kebutuhan hidup mereka juga saya nggak biayai. Saya selingkuh, Pak. Tapi saya jatuh sekarang, saya sudah nggak punya apa-apa. Saya tadi jalan pun tanpa sengaja saya mendengar lagu, saya masuk ke gereja ini. Ternyata gereja ini Bapak lagi khotbah dan saya tersentuh sekali oleh khotbah Bapak. Saya mau bertobat, Pak. Saya mau bertobat dan saya mau dipulihkan kepada keluarga saya. Bapak pasti bisa menolong saya. Saya bilang, Pak, keluargamu aja saya nggak kenal. Bagaimana nanti saya kenal, nanti saya bisa tolong, tapi saya keluargamu nggak kenal. Enggak, Bapak kenal keluarga saya, istri saya ibadah di sini. Oh istri Bapak ibadah di sini? Iya. Yang mana? Yang itu, Pak, yang baju itu. Saya lihat, ini ibu yang konseling sama saya itu. Kamu ini model kayak begini ya, yang meninggalkan istrimu sampai jualan nogosari, saya sampai keselak itu tadi. Iya Pak, saya mau. Oke, nanti saya coba. Ya, Bapak tenang dulu, nanti saya ketemu sama ibunya. Iya Pak. Akhirnya saya janjian akhirnya saya ketemu sama ibu itu. Setelah Bapak ini pulang, saya ketemu sama ibu itu. Ya, lalu ibu itu bicara doa. Saya bilang, Bapak, Ibu,
doa kita didengar oleh Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan tuh mendengar doa kita. Ya, suami ibu kemarin datang ke kebaktian dan dia mau bertobat loh. Dia mau balik ke keluarga ibu. Ya itu Pak, nah ibu ya mulai ini. Ya itu Pak. Ini kan hari Senin, jadi hari Minggu ketemu hari Seninnya. Ya itu Pak, kemarin kan dia ketemu Bapak. Oh iya ketemu dengan saya. Iya, makanya dia minta tolong. Ya itu Pak, habis dari Bapak itu langsung ke rumah Pak. Itu minta balik lagi bersama saya. Mau jadi anak-anak. Waduh Pak, anak-anak itu pada marah semua, saya juga marah. Kok enak ya dia Pak. Dulu dia punya pekerjaan, dia tinggalin saya. Dia punya pekerjaan, dia foya-foya dengan wanita lain. Nah sekarang ini dia gak punya uang, kok dia balik kepada saya. Kok enak gitu ya Pak. Saya gak bisa terima kalau begitu. Saya cuma diem, ibu ini sambil nangis, saya gak mau Pak. Loh, saya bilang sama dia, dulu ibu masih ingat gak? Ibu dulu datang kepada saya untuk konseling, mintanya apa coba? Ya ibu ini diem gak bisa jawab. Minta apa coba? Masih ingat gak? Minta apa? Ya minta supaya suami saya pulang dan kembali ke rumah tangga kami dipulihkan. Nah sekarang suamimu mau pulang. Kenapa ibu harus menolak? Bukan kayak Tuhan itu menjawab doamu hari ini. Kadang-kadang saudara ketika kita minta, kita berdoa dan Tuhan berikan jawaban. Kadang-kadang kita gak siap untuk menerima jawaban doa daripada Tuhan. Karena apa? Hubungannya dengan karakter kita. Mau gak kita mengampuni? Tuhan itu menjawab doa kita, tapi ada bagian daripada kita yang harus kita lakukan. Jangan kita cuma menuntut Tuhan melakukan bagiannya, lalu ketika Tuhan melakukan bagiannya kita tidak mau melakukan bagian kita. No. Saudara harus menjadi orang yang taat. Sama dengan ibu ini juga. Saya bilang sama ibu Tuhan sudah melakukannya. Dan hari ini keluargamu mau dipulihkan Tuhan. Jangan sampai ibu justru jadi penghalangnya. Ibu ini nangis. Akhirnya saya bilang, nanti saya doakan ya ibu. Iya Pak Yudi, saya gak kuat Pak. Saya kalau ingat-ingat tuh saya marah sekali, saya gak bisa nerima dia. Nah justru itulah tantanganmu. Justru disitulah perjuanganmu. Coba kasih kesempatan sekali lagi suamimu. Mau ketemu gak? Kalau enggak, kalau iya nanti saya panggil dia. Iya Pak mau. Akhirnya saya kontak suaminya karena memang saya suruh standby hari Senin itu kalau dia ketemu. Saudara, nggak sampai 5 menit dia sudah sampai kantor. Saya kaget, loh kok cepet Pak? Iya cepet Pak. Saya tunggu di warung depan sana. Loh ternyata sudah standby bapaknya. Begitu bapak ini sudah masuk ketemu ibu ini, bapaknya saya suruh duduk. Silakan duduk di kursi Pak. Bapaknya nggak mau duduk di kursi, duduk di lantai sambil ngomong sama istri, Ma ampuni aku, Ma aku salah. Ibunya cuma diem, Ma aku. Saya bilang, Pak jangan duduk di lantai, duduk di kursi aja. Saya nggak layak Pak. Laki-laki kalau sudah kepepet tuh gitu loh. Kok nggak dulu sekarang harus sudah Pak ya, Bapak duduk di kursi aja. Tidak Pak, saya duduk di lantai aja. Ya, ibu ini diam aja saudara. Saya bilang sama ibu-ibu, justru ini waktunya. Firman Tuhan yang kamu dengar ribuan kali, mungkin ini waktunya untuk praktek firman Tuhan. Supaya kita ini hidup dalam pendamaian. Hidup dalam pendamaian itu adalah keputusan hidup kita. Tidak mudah memang, tetapi jangan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Hidup dalam pendamaian adalah murni kita ini ingin melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu prinsip kerajaan Allah. Jadi ini waktunya. Ibu ini nangis, dia bilang, Pak Yudi yang doakan saya. Iya. Dan keluarga kalian setelah ini, nanti saya bersama dengan saya. Yuk kita masuk dalam pembimbingan. Ya saya akan bersama dengan kalian. Kita jagai sungguh-sungguh supaya jangan sampai salah lagi. Suaminya janji ya. Iya. Bukan hanya kepada saya, kepada Tuhan. Iya Pak. Akhirnya saya doakan. Ya saya doakan. Mungkin pertama agak kaku-kaku ibu ini. Lama-lama saya lihat mereka rajin ke gereja. Ya ikut CG. Dan mengalami pertumbuhan. Ingat tadi ya. Pendamaian itu selalu menghasilkan pertumbuhan rohani. Kalau Anda mau bertumbuh, hiduplah dalam pendamaian. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan punya dendam dengan orang lain. Jangan menyimpan kepahitan dengan orang lain. Lepaskan pengampunan. Akhirnya dua orang ini bertumbuh. Keluarga ini bertumbuh. Dan anak-anak mereka dipulihkan. Yang semula kepahitan dengan papanya mulai dipulihkan. Dan saya lihat bapaknya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan mau membuktikan juga bahwa dia berubah. Dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan luar biasa.
Sampai akhirnya keluarga ini diberkati luar biasa. Tiba-tiba dia dari penjual kue-kue itu sekarang punya kedai, punya toko, maksudnya jual kue, ada toko lagi, beberapa toko dia punya, dan Tuhan berkati luar biasa. Hidup pendamaian itu membawa Anda diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, ini yang dilakukan, dan bukan hanya itu, kabar gembiranya adalah ini. Bapak ibu ini dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang-orang yang mau bercerai, orang-orang yang mengalami seperti mereka perselingkuhan terjadi, dan keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi selalu berkat buat keluarga-keluarga yang lain, dan banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan melalui kesaksiannya. Saya percaya Tuhan mau pakai hidup Anda, asal ini Anda mau hidup berdamai dengan orang lain. Hiduplah dalam pendamaian, maka itu akan menolong Anda untuk bertumbuh secara rohani. Hidup dalam pendamaian, itu Anda akan menemukan rencana Allah di dalam hidupmu. Amin. Nah, untuk itu hari ini saya mau berdoa untuk orang-orang yang mungkin Anda berada dalam konflik suami istri, yang hari ini mungkin berada dalam sebuah konflik yang cukup berat. Ada seorang istri yang lagi berdoa buat suami, ada suami-suami yang lagi berdoa buat istrinya. Ya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bawa perkara kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu mendengar doa kita. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk semua keluarga yang hari-hari ini mengalami masalah. Tuhan, biar iblis tidak mengambil keuntungan. Hari ini biar firman-Mu yang didengar sungguh-sungguh mengubah keadaan hati mereka, sehingga dari situlah keluarga mereka dipulihkan. Abah berdoa keluarga itu ada di hati Tuhan, dan Tuhan pasti memulihkannya. Asal disitulah terjadi sebuah pendamaian, pengakuan dengan kejujuran. Mereka mulai meredakan hatinya satu dengan yang lainnya. Mereka mau mengaku dosa dan berbalik dari jalan yang jahat. Kami percaya Tuhan Kau pulihkan. Karena hari ini hamba berdoa terjadi pemulihan keluarga demi keluarga. Anggur baru terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk hati-hati yang penuh dengan kebaikan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan untuk mereka melepaskan pengampunan. Sebab pengampunan itu akan menolong mereka bertumbuh secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya biar ini menjadi berkat buat Anda semua. Dan kita bisa mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, like, share, atau tekan tombol loncengnya. Anda bisa lakukan supaya Anda terus update ya di YouTube GMS Kalimantan. Lewat acara Tetap Tersenyum, biar kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Tetap tersenyum, Tuhan berkati. Bye-bye.